Alleluia, 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 alleluia. Căci puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căci puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Acum și de-apurul, și El domnește acum și de-apurul, și El domnește de-apurul, Dumnezeu Domnește de-apurul, aleluia, aleluia. e domnator, Domnește de-apurul, aleluia, aleluia. Domnește de-apurul, aleluia, aleluia. e domnator, Domnește de-apurul, aleluia, aleluia. Dumnezeu Domnește de-apurul, aleluia, aleluia. Ya Ahowo, salam, diberkatilah. Hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Liturgi yang dipergunakan adalah liturgi dari BNKP, Banua Niha Keriso Protestan. BNKP merupakan persekutuan orang percaya kepada Kristus dan di dalam Kristus yang telah hadir di Kepulauan Nias dan pulau lainnya di Indonesia, antara lain di Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Kepulauan Riau, dan Pulau Jawa. Melalui kerja Badan Sending RMG Jerman sejak 1865 dan Badan Sending NLG Belanda sejak 1889. Hasil pekabaran Injil dari kedua badan sending tersebut telah membawa suku Nias, Ono Niha, dan suku lainnya keluar dari agama lamanya dan masuk ke dalam persekutuan kekristenan dengan sistem dan nilai-nilai Injil yang diterapkan dan diwarisi oleh misionaris pada 1936. Persekutuan orang percaya tersebut melembaga sebagai sebuah organisasi dengan nama Banua Niha Keriso Protestan, disingkat BNKP. Sehingga pada tanggal 27 September 1865 dijadikan sebagai hari lahir BNKP. Persekutuan inilah yang menyatukan untuk pertama kalinya seluruh masyarakat Nias yang sebelumnya menyatu dalam ikatan Banua sebagai basis kemasyarakatan dan koalisi beberapa Banua di dalam satu wilayah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya Ahowo. Ya Ahowo. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara.
Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Marilah kita berdiri. Dan datanglah ke hadapan-Nya dengan kasih. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jemaat disilahkan duduk.
kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini, kita dengarkan bersama yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 26, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Dengan judul doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah.
pengakuan dosa dan berita pengampunan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat kami undang berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup menghitung dosa-dosa kami, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami persilahkan jemaat Tuhan berdoa dalam hatinya masing-masing untuk mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Saat teduh kami persilahkan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Sujud menyembah Engkau dalam hidupku saat Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita hari ini, kita bersama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami datang ke hadapan kekudusan-Mu yang kudus. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami, karena kasih karunia Allah yang selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kami tiap-tiap hari sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena hari ini kami kembali datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan secara khusus saat ini kami ingin mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Siapkanlah hati dan pemikiran kami semua Jumat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik. Hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan hari ini Engkau urapi, sehingga melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu sungguh-sungguh memberkati kami jemaat Tuhan. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai yang ke-26 dengan judul Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama merayakan hari Perjamuan Kudus sedunia, dan hari ini juga kita bersama-sama merayakan hari pekabaran Injil. Dan hari Perjamuan Kudus sedunia ini kita melakukannya karena itu memberikan kita suatu kesempatan untuk memperoleh pertumbuhan dan berkat-berkat rohani jika kita menyambutnya dengan sikap yang benar dan ketika kita menyambut itu dengan sikap yang layak. Rasul Paulus dalam nas sebelumnya menegur jemaat di Korintus karena ketika mereka melaksanakan perjamuan kudus dan perjamuan Tuhan, mereka melakukannya dengan tidak layak. Karena itu Rasul Paulus pada saat itu menegur mereka, tetapi setelah ia menegur mereka, ia memberikan tuntunan bagaimana seharusnya orang-orang percaya menyambut perjamuan Tuhan itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh hal yang luar biasa bahwa Yesus menghendaki para pengikutnya untuk mengingat kematiannya. Mengingat di sini bukanlah sekedar mengingat kembali fakta-fakta sejarah. Pada waktu kita masuk dalam perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus ini, kita bukan berjalan mengelilingi sebuah monumen dan mengaguminya, melainkan kita sedang masuk dalam sebuah persekutuan dengan Juru Selamat yang hidup pada saat hati kita menjangkau Dia dengan iman. Terhadap diri sendiri, Rasul Paulus tidak menyatakan kita harus menjadi orang yang layak untuk mengambil
perjamuan kudus, ia hanya mengatakan bahwa kita harus mengambil bagian dengan cara yang layak di hadapan Tuhan. Kita melaksanakan perjamuan kudus itu harus mengambilnya dengan benar. Jemaat di Korintus telah lalai dalam menguji diri mereka sendiri. Mereka dikatakan ahli dalam menguji diri orang lain. Apabila jemaat berkumpul bersama, kita harus waspada supaya jangan menjadi jemaat yang hanya mengawasi orang lain, tetapi tidak berhasil melihat dosa-dosa diri kita sendiri. Jika kita makan dan minum dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, itu sama dengan kita memakan dan meminum hukuman bagi diri kita sendiri. Dan hal itu jangan sekali-kali kita lakukan, karena hukuman Allah itu sangat mengerikan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan Tuhan mengajak kita untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Sungguh mustahil bila ada orang Kristen yang mengaku hidup makin erat dengan Tuhan sedangkan ia pada saat itu hidup terpisah dari sesamanya. Mengingat pentingnya perjamuan kudus Tuhan, itu sebabnya kita sebagai jemaat perlu menyediakan waktu kita untuk melakukan persiapan bagaimana kita bisa menyambut perjamuan Tuhan itu dengan layak, dengan benar, karena dengan demikian kita diberkati menerima kasih karunia Allah yang sempurna untuk menyelamatkan kehidupan kita. Bila kita ikut serta dalam perjamuan kudus Tuhan, itu artinya kita bersedia untuk memberitakan tentang Tuhan. Siapapun kita yang sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus, itu artinya kita sudah menerima keselamatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus bersedia untuk memberitakan tentang berita sukacita, berita keselamatan bagi orang-orang dimanapun saja Tuhan tempatkan kehidupan kita. Tuhan tidak menginginkan berita sukacita, berita keselamatan itu diam di dalam diri kita sendiri. Tetapi Ia ingin memakai kehidupan kita supaya menjadi alat di tangan Tuhan, menyuarakan kebenaran itu. Sehingga begitu banyak orang tahu tentang keselamatan dan mengalami damai sejahtera Allah yang sempurna dari Yesus Kristus, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan, memberikan kita waktu kesempatan hadir di dunia ini, yaitu untuk menjadi seorang pemberita Injil. Kita bersukacita, kita di Kalimantan ini sudah menerima berita sukacita ini, dan kita sudah hidup dalam keselamatan, berjalan dalam kasih karunia Allah yang sempurna. Berilah diri kita untuk menjadi pekabaran Injil melalui tugas pekerjaan kita sebagai orang yang diberkati. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-26 untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemeriksaan diri dan nasihat. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawab, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Pelayanan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semua silahkan berdoa dalam hatinya masing-masing. Kami berikan saat teduh. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala Ia diserahkan itu diambilnya roti, dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bapa, Ibu, saudara-saudara dan anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Jemaat kami undang berdiri. Ambillah, makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara menuju hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami karena kasih Tuhan yang sangat sempurna Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami mempunyai pengharapan yang pasti dan kami merasakan sukacita kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Secara khusus saat ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kehidupan kami bagaimana besarnya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan seluruh kehidupannya bagi kami supaya kami diselamatkan dari kuasa dosa. Kami yang percaya kepadamu pada saat ini Tuhan Yesus, hidup dalam keselamatan yang sempurna itu. Saat ini kami hidup dalam kasih Allah yang sangat sempurna. Karena Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya tetap setia dan taat kepada Tuhan dalam segala hal kehidupan kami. Secara khusus ketika kami pada saat ini telah mengadakan perjamuan kudus, kami telah bersatu dengan Tuhan. Kami telah menyambutnya dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Berkati kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami supaya menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan berita sukacita ini, berita keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kami umat yang percaya ini, sehingga semua orang mengetahui tentang berita sukacita ini dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah menyelamatkan kehidupan kami umat manusia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus saat ini kami berdoa
Bagi saudara kami yang dalam keadaan sakit dimanapun saja mereka berada pada saat ini, Tuhan sembuhkan mereka. Kami yakin percaya dengan kasih karunia-Mu mereka mendapatkan kekuatan dan mampu melewati semua penderitaan yang mereka rasakan pada saat ini. Ketika saudara kami pada saat ini diisolasi karena pandemi COVID-19 yang masih pada saat ini terjadi, kami yakin percaya mereka tetap dikuatkan, diberikan kesabaran dan juga mampu melewati semua pencobaan yang mereka alami pada saat ini dengan kasih karunia Allah dan mereka disembuhkan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi saudara kami yang pada saat ini bersuka cita karena mereka diberikan Tuhan kasih karunia yang sangat luar biasa, pertambahan usia, keluarga mereka diberkati sehingga mereka pada saat ini melaksanakan ulang tahun perkawinan mereka. Perlengkapilah kebahagiaan saudara-saudara kami, umat-Mu Tuhan, dan kasih-Mu yang memberikan mereka umur panjang, sehat, kuat, bahkan sukses berhasil dalam segala tugas pekerjaan dan cita-cita pengharapan mereka, baik dalam pertambahan usia maupun dalam keluarga Kristen-Mu yang Engkau berkati. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh kehidupan gereja-Mu dimanapun saya berada, Engkau berkati Tuhan Yesus. Secara khusus utusan gereja-Mu Tuhan, dari pendeta, penautia, diakon, guru agama, penginjil, guru sekolah minggu, dan kami jemaat-Mu yang terlibat di dalamnya, Engkau berkati, Engkau berikan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menjadi seorang yang memberitakan Injil dengan luar biasa dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan kami. Dan Tuhan selalu dipuji dan disembah, suara kebenaran Tuhan selalu didengar, dan semua orang menyembah, memuliakan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah menyelamatkan hidup ini. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh bangsa negara kami dimanapun saya berada. Secara khusus bangsa negara kami Indonesia ini Kau berkati, berilah perdamaian, berilah kami Tuhan Yesus kesejahteraan, terutama ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami yakin percaya Tuhan, kami dalam perlindungan-Mu dan penyakit ini dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus akan dilenyapkan dari muka bumi ini, sehingga semua kami bisa beraktivitas dengan baik dalam segala tugas pekerjaan kami. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami telah melaksanakan perjamuan kudus dan hari ini kami juga merayakan hari pekabaran Injil. Kami yakin segala sesuatu apa yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan dipuji disembah dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur serta berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang Kau ucapkan bersama-sama pada saat ini. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum menyerahkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan langit, bumi, dan segala isinya. Begitu ajaib kasih-Mu dalam hidup kami. Karya besar yang tidak dapat kami balas selain dengan mengucap syukur melalui kehidupan yang kami persembahkan bagi-Mu untuk memuliakan Tuhan. Saat ini perkenankan kami mempersembahkan syukur melalui berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terimalah ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu sebagai alat untuk menunjang pelayanan pemberitaan kabar baik, Injil keselamatan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus
Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya Hahobu, Ya Hahobu. Kami Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Perjamuan Kudus sedunia dan pekabaran Injil. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.